Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Bupati atau yang diwakili oleh Pak Asisten Pemerintahan sekaligus Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah KKJST, sekaligus Ketua PHDI Kota Poso yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para ulama, para ustaz, para kiai yang sempat hadir, dan khusus kepada guru saya, saudara saya, Ustaz Samsul, yang beliaulah yang memfasilitasi saya untuk bisa datang yang kedua kali di Poso ini. Alhamdulillah semuanya dalam perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah tetapkan, kita tidak bisa bertemu pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Badan Takmir Masjid beserta seluruh jajarannya, para ketua Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo yang baru terpilih, Pak Rahman Lamusu yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua KKSS sekaligus Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Poso, serta Ketua Basnas atau yang mewakili, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan oleh Allah usia yang panjang. Tidak ada yang mau doa dan rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya. Amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang ada hutang cepat lunas hutang. Bukan cara mana yang bantu. Puji syukur hanya milik Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita orang bisa berada di salah satu rumah Allah. Dan keistimewaan ketika kita orang datang di rumah Allah ini, Rasul menyebutkan mani jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dalam situ yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum. Mereka mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka tahu, mereka ajarkan. Mereka tahu ilmunya, mereka sampaikan ke orang lain. Maka dia akan dapat tempat bila nazalat alaihim sakinah, ketenangan Allah kasih. Yang dimana ketenangan itu tidak bisa dibuat atau dibeli dengan uang. Berapa banyak orang yang memiliki banyak hal dari sisi keduniaan tapi tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Bisa saja dia jauh dari masjid. Sehingga itu ketenangan hakiki bagi seorang muslim, yakni yang dekat dengan masjid. Karena Rasul menjamin dia bukan hanya sekedar bahagia dunia dia nantinya, tapi dia akan sampai bahagia akhirat. Dan orang yang dekat dengan masjid, salah satu orang yang dilindungi oleh Allah, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bin masajid. Seorang pemuda yang hatinya, seorang manusia, seorang beriman yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Alhamdulillah pada hari ini kita datang. Cuman memang kita ingin mendapatkan ketenangan datang ke masjid, syaratnya tidak boleh hanya sekedar diisi. Karena berapa banyak orang yang datang di masjid tapi galau terus karena dia hati hanya diisi, bukan hati. Yang Allah butuh itu apa? Hatinya orang ketika datang.
ingatkan sama orang. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tidak pernah memilih orang ketika datang di rumahnya Allah dengan pakaian yang gagah, tidak, dengan badan yang kekal, tidak. Tetapi tolak ukur Allah itu senang ketika orang datang di rumah Allah ini apa? Dia datang dengan hatinya yang bersih. Jadi saya yakin yang datang di sini hatinya bersih secara keseluruhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan kita rasakan. Wa hafat alaihimul malaika. Setiap orang yang datang di masjid ini, dia akan senantiasa dilindungi oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Dan yang tertinggi adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-namanya orang ini yang hadir semuanya itu disebut oleh Allah di majelis paling tinggi, yaitu majelisnya para malaikat. Dan mudah-mudahan namanya orang itu senantiasa disebut oleh Allah di majelis itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sedikit yang perlu salawat. Bisa kita bersalawat semuanya? Apa salawat ya kan? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Ali salam alaika Salatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya salam alaika salawatullah alaika. Mudah-mudahan yang berselawat usianya panjang. Amin. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Suaminya akan semakin setia dan semakin taat. Amin. Istri-istrinya akan semakin menjadi istri penghuni surga. Yang tidak berselawat sama-sama. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit saya dikasih? 1 jam. Hah? 2 jam. 2 jam. Sekali itu, Pak. Saya pamit nanti setelah dari sini saya ingin pamit langsung pulang. Langsung pulang ke Gorontalo, insya Allah panjang. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak ada kendala di jalan. Karena memang harus pulang. Saya ingin pacaran di rumah. Di rumah itu hanya ganti baju, jalan lagi. Ganti baju, jalan lagi. Ini sudah berapa hari saya berjalan. Insya Allah dan insya Allah semuanya disehatkan di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ajaran silaturahim perlu saya ingatkan bagi semuanya. Jangan pernah bosan bersilaturahmi. Karena ini kunci semuanya. Dan kita orang itu harus berbaik hati dengan orang yang dekat-dekat dengan orang. Maka rumusnya perlu saya ingatkan, kalau ingin hidup bahagianya, rumus pertamanya, jangan pernah menganggap orang lain itu orang lain. Tapi anggaplah orang lain itu orang saudara sendiri, sekalipun dia bukan orang punya saudara kami. Kenapa? Karena terkadang orang lain Pak jauh lebih baik Pak orang daripada saudara sendiri. Betul tidak? Kadang orang punya saudara ini Pak hanya baik dengan orang, tapi jahat dengan saudara sendiri. Ada saudara yang baik di sini? Ada. Ada. Tidak datang. Orang punya saudara ini Pak
terkadang beringat tangan dengan orang lain, tapi konjulu dengan orang ada konjulu dengan saudara satu. Gungging. Ada yang pakai prinsip? Orang punya saudara ini kalau bantu, kalau orang lain bantu itu kadang-kadang ikhlas. Tapi saudara sendiri kalau masuk bantu, beda tingkat pamangnya yang tinggi. Ada saudara yang pakai kau? Yang mana? Ini kalau saudara kekakuan yang bisa begitu Pak. Ya Allah ya Allah. Apalagi kan kita orang bersaudara sekaya, sombongnya kita apa Pak? Nanti saya tanya, kalau itu bilang betul, saya tanya. Contoh kasus, contoh kasus. Kalau ada acara di kampung atau di keluarga, kan semua keluarga hadir kan? Yang dari mana-mana sama yang muslim kaya semuanya hadir kan? Pertanyaan saya jawab dulu. Saudara yang duduk di depan di kursi bagus, angkat kaki, baca cerita kakak, kira-kira saudara kaya atau miskin? Kaya. Saudara miskin di mana? Dapur. Maaf Pak. Atau pinggir. Ada yang lagi miskin. Orang saudara berkarakter itu Pak. Makanya kadang saya bilang sama saudara-saudara yang kaya, saudara kaya, sekali-sekali kalau acara keluarga kamu yang bantu sendiri. Kasih rasa sama orang yang miskin ini yang angkat kaki, yang dilayani, terus teman-teman. Dan teman-teman. Itu masalahnya Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kalau saudara kekerasan kayak begini Pak. Mudah-mudahan tidak ada saudara yang pakai miskin. Masa gini, oh apa lagi? Sokantar sama miskin. Itu juga sih masalah. Makanya harus berbaik hati dengan orang. Sekalipun dia bukan orang saudara. Saya ini bisa datang di sini karena saudara saya yang salah. Ada guru saya yang senantiasa menghubungi terus, sekalipun kadang-kadang saya bosan tiap bulan tidak kesini terus. Persis saya ini tahu itu masalahnya. Tapi alhamdulillah ya, kenapa saya bisa datang silaturahminya Pak? Komunikasinya gagal. Makanya harus diingatkan sama orang. Setiap orang ini Pak punya keinginan panjang usia luas kerja. Semuanya orang. Apapun sukunya, apapun agamanya, yang penting dia masih manusia, punya dua keinginan besar. Apa itu? Man arada ayyam suqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahmah. Kalau kamu ingin panjang usia, luas rezekinya, maka rumusnya satu, kasih bagus komunikasi silaturahmi dengan orang. Dan komunikasi silaturahmi itu tidak harus dimulai dengan status harta jabatan yang perlu. Dimulai dari apa? Dimulai dari hati yang baik. Semuanya kalau orang berkata banyak orang berkata ya. Banyak. Orang berkata bilang begini Pak. Kopi hare-hare lo orang tua lo tinelo. Kopi laku-laku lo orang tua lo. Lalu. Artinya Pak, tergantung itu dalam punya komunikasi dengan orang, tergantung dalam punya hati dengan orang. Bukan masalah harta itu Islam. Karena harta ini merubah karakter orang. Status ini merubah kondisi dan tata cara pandang orang. Maka kenapa tolak ukurnya adalah hati? Ya, tolak ukur paling intinya adalah sebagus kau punya hati. Kalau kau punya hati bagus, kau tidak akan pernah pilih-pilih dengan orang. Tapi kalau kau punya hati tidak bagus, kau hanya senyum dengan orang yang punya status. Masalahnya, dia ini sampai datang kamar di sini, dengan basisnya yang dia ada basis ada dengan anda. Karena tidak jangan lagi bersifat. Itu masalah. Padahal kita punya muka aja basic itu sudah ditanya. Ada yang lagi di sini? Ada apa? Semua ada di sini. Maka rumusnya adalah silaturahmi tidak harus dengan materi. Dimulai dari apa? Yang lambe itu dimulai dari hati yang bagus.
Maka kenapa Allah itu mengukur walaupun yang dulu dilakukan itu Allah lihat orang sehat. Bukan hanya sekedar muka yang kasih lihat. Karena ada orang dengan muka masya Allah keren lah, tapi dia keren kalau hapus. Dia ada bagi prinsip. Demo ada. Demo ada. Sekali saya bilang tidak ada. Masalah jelas. Hatinya kasih bagus, maka orang yang hatinya bagus, jangankan hidupnya, matinya pun dia merasa nyaman. Orang yang hatinya bagus, mati pun dia senang. Kenapa? Karena orang yang hatinya baguslah yang kematiannya dianggap lengkap. Itu yang Allah abadikan dalam Quran biasanya. Kalau orang baru itu kan dia baca itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa yang Tuhan bilang? Mana yang dia punya hati bagus, hartanya banyak, statusnya tinggi, anak-anaknya sukses semuanya, tapi dia biasa-biasa saja dan kita mana tahu. Kayaknya tapi tidak pernah bahagia. Ini yang miskin, mentang-mentang baru lulus. Lalu masuk itu mereka. Dapat dari kamar ekonomi kita. Kenapa? P3K ini yang masuk. Tidak bisa. Jangan kita tidak tahu. Yang belakang kita tidak. Kalau itu P3K, yang malah punya dia. Itu pun tahu mana. Maka orang bilang arwah itu kan cuma nama kasih sarankan dari nama lain dari orang lain. Dia masalah orang bilang kita tidak perlu negatif, kita perlu yang perlu. Tidak ada begitu di sini. Demo ada. Semua ada di sini. Saya kalau datang di sini tidak jadi masalah. Maka hatinya bagus, hidupnya orang senang, bukan dia karena statusnya, karena hatinya. Semakin bagus hatinya, apapun dia punya status atau bahkan dia punya status sama sekali, orang mengenal dia. Ya, lanjut, ya. Wanita kan bukan karena statusnya. Tapi kalau hanya sekedar status orang-orang mengenal, maka di saat kita tidak punya status, orang merayakan apa? Saya pernah ketemu dengan orang. Beliau itu pernah jadi apa ya, saya cari paling perasaan kita banyak semua. Beliau itu pernah jadi orang nomor satu di satu daerah. Beliau pimpinan di daerah A, tapi tinggalnya di daerah B karena tidak terlalu jauh antara kabupaten. Jangan tanya daerah mana Pak, saya tahu. Karena tapi dia tidak paling banyak tinggalnya itu di rumah pribadinya di kabupaten B. Tapi dia di kabupaten A. Biasanya Pak, masyarakat itu kan merasa bangganya kan lain kan ketika dia bertetangga dengan bupati. Masalah tidak kan? Saya bilang untuk kasar dalam sambungi itu Jadi rasa bangganya ada. Maka kebetulan Pak Bupati orangnya ibadahnya mantap rumahnya. Beliau punya masjid agak jauh, tidak terlalu jauh dari rumah. Makanya ketika dia pulang dari rumah dinasnya, dia dari rumah pribadinya, dia itu senang sholat masjid. Ketika dia sholat masjid subuh, ya habis sholat subuh dia balik jalan kaki, dia tidak naik motor karena mereka sekitar 100 meter kan. Dia jalan pagi. Nah ada oma-oma yang di depan samping rumahnya dia sekitar basah. Ketika dia basah, oma kan rasa bangga kan. Pak Bupati yang tetangga yang bupati, maka dia tegur Pak Bupati. Halo Pak Bupati, selamat pagi Pak Bupati. Pak Bupati ini derek-derek persisnya tidak dapat ini. Pas telepon pada gue. Itu masalah. Tidak ada lagi dari situ. Apa yang terjadi? Sakit hati orang. Dia di ayat 9 ya. Seiring perjalanan waktu, alhamdulillah
Itu masalahnya. Apa yang terjadi? Sama persis dia lakukan dia sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh tidak punya status bukatinya, beliau itu yang tobat sama koma. Dia yang tobat sama nenek tadi. Maka ditegur nenek sementara satu. Halo Oma. Dalam hati mau minta balasnya. Waktu masih ada status saya telur, kau tidak tahu nanti ini mau pulas. Itu masalah. Saya kata, simpel dia, tapi terasa Pak. Kita itu merasa cuma kenapa? Masih ada status, masih ada orang yang dekat dan pura-pura dekat dengan Tuhan ketika kita punya jabatan, iya kan? Rata-rata yang dekat dengan Tuhan ketika kita punya status ini itu Pak, bukan ngobrol satu-satu Pak. Apa yang kita udah ngobrol pas di sini? Pokoknya ada orang yang buku Bapak Tende. Bapak Tende. Bapak Tende. Pak Tende. Aku kan di sini kalau tangannya juga kok. Karena masih pasir kapal dinas dia makanya dia. Makanya itu sekali rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rusak orang punya hati semua yang rusak. Jangankan orang, Tuhan itu tidak suka dengan model. Sehingga itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah silaturahim sekalipun yang kecil-kecil tidak ada masalah. Maka setiap orang punya keinginan ingin masuk surga dalam keadaan bahagia. Setiap orang rajin ibadah ataupun tidak ibadah, orientasinya, prioritasnya, keinginannya ingin masuk surga. Maka Nabi pernah menyebutkan, kalau kamu ingin masuk surga, ada orang yang masuk surga Pak, satadkhuluna al-jannata bis-salam. Mereka masuk surga dalam keadaan bahagia sekali, nyaman sekali. Maka siapa itu? Paling tidak ada 5 kriteria utama. Dia akan masuk surga dari mana saja, dari lapar. Dia masuk surga dalam keadaan bahagia. Siapa dia? Yang pertama, kalau ingin masuk surga Bapak Ibu sekalian, rumus pertama, 5 amalan itu ada 5 amalan. Dari total 5 amalan, 4 berkaitan dengan orang, 1 berkaitan dengan Tuhan. Ini Nabi seakan-akan memberikan isyarat sama orang. Jangan hanya dengan Tuhan jaga, tapi dengan orang tidak jaga. Ibarat kalau bermasalah dengan Allah, cukup istighfar selesai. Ya kan? Bikin dosa istighfar selesai. Banyak sekali dosa langsung istighfar. Bagaimana istighfar? Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Gara-gara waktu itu nanti ngasih dosa ada ini istighfar. Bagaimana istighfar? Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bapak Ibu sekalian, apa yang pertama yang harus dilakukan kalau ini masuk surga dalam keadaan selamat? 4 berkaitan dengan orang, 1 berkaitan dengan manusia. Yang pertama apa? Biasakan setiap kali ketemu dengan orang senyum. Senyum. Ketemu dengan orang usahakan dia kelas itu senyum. Kalau dia kelas senyumnya sedekah, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Anda senyum aman sedekah. Jadi ketemu dengan orang, ya mari ya senyum. Kalau masalahnya orang senyum sekarang tidak boleh dipercaya. Masalah yang saya bilang tadi, kalau dapat dengan orang-orang tebak bisa. Ada yang kali ini ibu dosa diri dari Islam kuasnya lu ada yang buat besar itu adalah di muka asalnya kesana senyum kan kalau senyum itu dapat dia muda ya kan saya sebenarnya dengan dia ini satu usia sama-sama 38 tahun mau yang lain kita lihat kemarin 83 tahun ya masalahnya
ada ada lagi agak muka kok. Tapi sebenarnya satu seragam ini cuma datanya bilang sama biasa itu. Masalah. Kalau itu sekarang ketemu dengan orang harus apa cukup sampai senyum? Tidak. Tidak bisa sampai senyum. Ada level yang kedua harus naik. Apa? Setiap kali ketemu dengan orang senyum plus salam. Bagaimana salam? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa keistimewaan salam? Nah, ingatkan ini Pak. Dan disebutkan bahwa kalau orang pernah ditawarkan sama para sahabat ini, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Aku tunjukkan pada kalian wahai sahabat. Kalimatnya pendek, tapi kalimat pendek ini menentukan tanpa usaha atau tidak. Sahabat tanya kalimat pendek yang ada maksudnya apa ya Rasul? Supaya orang tahu bahwa itu senang dengan saya. Nabi menyebutkan apa? Afsus salam bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. Anda ketemu dengan dia tidak boleh hanya sekedar senyum, tapi lanjutkan dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan orang kalau saya salam Pak, pasti dia senyum. Tidak ada orang salam marah. Tidak ada Pak, pasti dia senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan orang kalau baku marah tidak mungkin dia senyum dan salam bilang. Hanya orang yang baku senang dengan orang saja yang dia senyum plus salam. Apakah hanya sampai pada salam? Tidak. Bukan hanya sekedar salam saja. Ada level yang ketiga. Senyum salam yang ketiga adalah salam berjabatan tangan. Apa keistimewaannya? Jangan anggap sepele jabatan tangan. Idza taqal muslimain yaltaqiyan fayatasaffahan ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Apabila ada dua orang muslim berjumpa dimulai dengan senyum, dilanjutkan dengan salam, dilanjutkan lagi dengan salam-salaman, berjabatan tangan, apa yang disampaikan? Ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Allah ampuni orang-orang yang dosa-dosa sebelum mereka berpisah. Maka jangan remehkan jabatan tangan, Pak. Pegang. Jangan jabatan tangan, Pak. Maksudnya, akan tersinggung. Rasa selera putih. Jabatan tangan yang kuat itu nggak bahasa. Cuma kalau yang perempuan, saya ini Pak jabatan tangan dengan perempuan. Itu yang saya mau yang kolonial. Kolonial itu 50 tahun ke atas. So tidak ada yang mau lihat Pak Mas. Sama suka bebek. Terus suka bebek, kening yang tangan. Jadi sebenarnya yang menyala mata habis seribu. Dan saya hindari Pak jabatan tangan dengan yang milenial 40 tahun ke bawah tidak. Ketika dia menjaga tangan masih dari saya masih tidak sekali. Dia laki-laki perempuan perempuan. Apalagi sekarang itu tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Level ketiganya adalah berjabatan tangan. Yang keempatnya tidak cukup hanya sekedar jabatan tangan. Tidak cukup hanya senyum, tidak cukup hanya salam. Ada level yang keempat berkaitan dengan manusia supaya komplit. Apa itu? Waktu dimutuah, rajin membantu orang. Kalau hanya senyum pada, senyum itu sedekah. Kadang-kadang ada yang kaya bilang, saya suka bersedekah sama kau, susah nanti orang kaya. Mana sedekahnya? Senyum. Mungkin. Kalau cuma senyum tahu, salah boleh. Karena ini, itu masalahnya. Dia orang kaya kalau dia punya sedekah yang betul-betul sedekah, jangan hanya sekedar senyum. Apalagi kalau orang punya kemampuan silakan berbagi dengan orang, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada, mumpung masih sehat. Jangan sampai ada keinginan orang untuk berbagi, tapi pada saat dia sudah meninggal. Kata
ketika Allah bilang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akun minas salihin. Dia bilang Allah suruh infak masih tapi yang mereka punya keinginan kuat untuk berinfak kapan? Nanti sudah meninggal. Mereka bilang ya Allah kasih hidup saya supaya saya bersedekah menjadi orang yang soleh. Tidak selesai. Karena mumpung ada ini, ada pembangunan masjid, ada ini semuanya silakan berinfak. Saya kebetulan Pak asisten saya sebelum di Gorontalo itu punya rumah Quran. Alhamdulillah rumah Quran paling besar di Gorontalo di saya, hampir 400 santri. Semuanya penghafal Quran dan pengajar di saya itu kurang lebih 38 orang. Semuanya alhamdulillah tidak pernah ada pelaku satu pun tidak ada. Kayaknya saya sementara pembangunan sudah sekitar 4 bulan masih tak beres ini pembangunan lantai 2. Jadi kenapa tak beres itu Ustaz? Belum ada yang bantuan. Yang saya hitung-hitung kayaknya sekitar butuh sekitar 200 batang semen kayaknya. Saya hitung-hitung itu. Saya tidak akan kasih tahu itu cuma kasih informasi. Saya tidak akan karena saya lihat itu benar-benar satu orang satu lantai semen. Saya sudah hitungin. Satu orang satu lantai semen, Masya Allah luar biasa. Ustaz harus semua bawahnya punya lantai semen. Tidak perlu. Diuangkan saja. Selama berdiri itu dia orangnya ada di Indonesia tapi pahalanya di luar biasa. Makanya terjadi aku akan bilang semen yang di Gorontalo bilang ya Rabbi dia pernah sumbang saya itu 50 coba saya tidak banyak yang cuma kasih tahu. Oleh itu sekalian maka mumpung punya kelebihan berbagilah dengan orang. Dia kalau tidak harus berkumpul kaya Pak, tidak perlu. Ada keinginan, oh terlalu jauh Ustaz. Saya dengar-dengar di sini ada KKID sebagai masjid terapung sekarang. Nah, sekalipun hasilnya punya planning dan seterusnya, kalau jauh Ustaz, jangan kalau begitu semua antar demi masjid terapung. Kalau belum ada kenapa masjid terapung, kalau itu antar orang di Gorontalo Ustaz. Kan begitu, apa semua itu masalahnya. Astagfirullahaladzim ya Muhammad. Makanya ini perlu ada kegiatan-kegiatan keagamaan, bergaul dan seterusnya. Sini mudah-mudahan KKS, KKID, KKSS, KKWT bisa buat sekolah dan seterusnya dijamin semua. Saya di sekolah di Gorontalo Pak, punya sekolah SD Quran khusus hafal. Satu-satunya sekolah di Gorontalo yang belajarnya hanya 1 jam Pak. Tidak ada sekolah lain yang SD belajar tentang bahasa. Saking 1 jamnya Pak, di antara jam 7 pagi dan jam 8 malam. Anak SD Pak, cuma 1 jam. Tapi tidak boleh bikin HP, tidak boleh. Tapi hasilnya Pak, kelas 1 SD hafalnya 3 Dia tahu mengaji, bacaannya mantap dan seterusnya. Hanya orang tua yang tega yang bisa masuk di sana. Nah, kalau ada orang tua Ustaz kasihan, kalau mati silakan mati. Misalnya begitu. Kalau ada orang tua itu baru yang tidur, maka apa yang saya bilang sama orang tua mulai begini, mulai sekarang kasih pindah saja tidurnya. Terus saya sekolah saya tidak mau orang tua yang begitu mereka. Terlambat orang tua yang sukses bukan sukses dunia. Kenapa? Ketika anaknya sholat, ketika anaknya sukses, yang berhasil itu adalah orang tua. Yang ditanyakan bukan ustaznya, pasti orang tua. Ya kan? Saya punya santri Pak, pernah ikut yang menjadi paling kecil. Dia menjadi salah satu santri terkecil yang sampai mewakili sampai ke nasional. Kecil sekali kelas 1 SD. Dia ikut cabang lomba tilawah dari Pakistan. Luar biasa. Ketika penyerahan hadiah waktu tingkat provinsi saya datang mendampingi orang. Semua orang kami itu pasti, Insya Allah gak naik. Ditanya yang paling utama tanya apa? Mana kopi papa? Yang mana kopi papa? Mama mana? Saya Pak, dulunya dekat dia punya papa. Dulu ditanya papanya mana papa? Punya papa. Tidak pernah satu kata yang papa bilang kenapa ya Kak Ustaz? Tidak ada. Nanti lo. Dia masalah dia apa yang bilang kenapa Ustaz?
Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya anak, maka setidaknya kita berbagi dengan orang. Baru yang kelima, kayaknya 1 jam Pak. Belum. Berarti Baru setengah jam. ya tadi Pak, harus setengah jam Pak. Masalahnya saya ngomong. Apalagi sekarang saya jaga pulangin malam ini sudah mulai was-was. Jadi saya bilang sama kakak ini, Pak, terus sudah bahas di sini. So pulang saya was-was, sekarang saya pikir jauh sekali kalau saya punya waktu habis. Ya tahu bagaimana Pak isi itu Pak. Itu masalahnya. Kalau ada kenalan udah ada. Saya tidak polisi. Itu masalah, makanya saya jaga waktu pikir sekarang ini luar biasa. Tinggal menunggu, nanti saya nggak usah, oh aman kalau gitu. Karena terlalu kemarin itu saya Pak, dulu songkang permohonan saya Pak. Iya Bu, yang si kamar yang pakai motor punya saja. Tiba punya bukan motor baru semuanya sih. Saya songkang permohonan, nanti itu saya songkang permohonan Pak. Semakin saya ayo orang minta. Iya, Pak, tetap dia mau banggakan saya. Iya, ya, tidak boleh sih, tidak boleh sih. Ya, itu masalahnya. Sudah kalau mereka saya langsung dari perusahaan semua. Saya tolong, kok jauh masalahnya jangan ngomong. Pak, sekitar jam 1, jam 2 saya itu ada di Pak, tidak ada di Jakarta. Makanya tinggal jaga bantu dengan doa kalau saya ini foto. Foto. Jangan pakai ketat-ketat ya, lagi jauh saya, lagi jauh. Kayaknya itu waktu semangat kita. Aduh luar biasa, alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka yang kelimanya adalah apa? Kalau ingin masuk surga dalam keadaan selamat, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Kamu bangun di waktu malam. Kamu bisa bangun di waktu malam, tapi sebelum kamu orang lain tidur kan? Orang yang tidur nyenyak kau sudah berikan salam. Orang yang tidur nyenyak kau sudah bangun malam. Tapi orang tidak bisa bangun di waktu malam. Hanya kau yang bisa bangun di waktu malam. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, satadkhuluna al-jannata bis-salam. Kamu pasti masuk surga dalam keadaan selamat. Bapak Ibu sekalian, keempat berkaitan dengan orang, satu berkaitan dengan Tuhan. Kalau kita bermasalah dengan Allah, Allah tuntas dengan istighfar. Kalau bermasalah dengan orang, tidak akan pernah tuntas kalau orang itu tidak memaafkan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, sesoleh apapun orang, buktikan kesolehan itu dengan cara apa? Dekatlah dengan orang, tegurlah orang yang ada di samping Bapak. Kamu dapat dengan seorang, jangan aku tahu itu hanya karena sama besar. Dari itu aku tahu karena tahu ini sama yang pintu saja nggak tahu. Itu masalahnya. Astagfirullahaladzim ya Rahman. Kesolehan seseorang itu dan kesolehan itu diterima oleh Tuhan, ibadahnya diterima oleh Allah. Salah satu syaratnya adalah silaturahimnya bagus dengan Allah. Itu kunci. Karena perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, itu orang ini dia rajin ibadah, kamu tidak bagus dengan orang, jangan bermimpi masuk surga. Makanya nanti ingatkan, la yadkhulul jannata qati'un. Jangan pernah bermimpi masuk surga. Biar hitam itu kesat, tidak, tapi tidak bagus dia dengan orang. Karena berapa banyak orang yang dari pesta dan berjilat hitam, tapi ternyata hatinya lebih hitam dari pesta. Itu masalah. Merasa paling soleh, seakan-akan cuma dia yang apa megang kunci surga. Biasa saja. Masalahnya, Bapak Ibu sekalian yang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu jadi biasa. Yang orang punya orientasi kehidupan ini adalah al-istiqdad yaumul. Persiapan menuju kematiannya orang berharap ketika kita orang muafak, orang mengingat orang punya kebaikan,
dan mereka menangis bukan karena keinginan, tapi terdorong karena kebaikan yang pernah orang itu. Ada kenapa ulama tasawuf menyebutkan bahwa hiduplah Anda di dunia ini di mana engkau datang, engkau yang menangis, orang di sekeliling dalam keadaan bahagia, tertawa bahagia. Ketika engkau meninggalkan dunia ini di mana? Engkaulah yang bahagia, tersenyum bahagia, tapi orang di sekeliling kamu dalam keadaan menangis. Menangis bukan karena apa, tapi mengenang kebaikan yang anda sekalian. Masya Allah, tidak ada orang yang baik sama dengan dia yang selalu begitu nangis karena kebaikan orang. Maka orang yang seperti ini yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu sekalian, silaturahmi itu perlu. Dimulai dari mana silaturahminya? Dengan siapa saja. Ada kerukunan keluarga, ada kakak WG, ada kakak IG, ada kakak SS, ada kakak ST, kakak JST. Sesuatu disebut. Ya kata JST itu rata-rata jago sama jauh. Jago, luar biasa. Makanya kalau kita ini sudah jauh dari saya. Itu tidak masalah. Tapi kan kalau gagal begitu Pak beda kelas Pak. Semakin gagal ya perkenalkan tak pejabat itu. Kalau orang kaya jalan itu biasa-biasa saja. Itu yang masalah. Memang tidak kelas. Tapi biasa. Biasanya kalau di barangkali Pak yang berbanding ada angka puluh. Saya tanya-tanya juga jangan ngomong hari. Kalau mau Pak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut. Ini silaturahmi yang berikutnya adalah karena ini bikin masjid. Bikin masjid, lanjutan tadi disebutkan memang rata-rata semuanya kalau ingin perbaikan dimulai dari masjid. Masjid ini saksi sejarah di mana semuanya saksi bisullah ingin memberikan isyarat sama orang dalam hal penting apapun, mesti tetap berdiri, mesti tetap dalam keadaan kegiatan sebagaimana biasa. Semestinya orang yang sekeliling masjid ini mempertahankan bukan hanya sekedar bangunannya, tapi ibadahnya harus dipertahankan. Maka saran saya kepada semua pengurus masjid, pengurus masjid jangan hanya sekadar di atas kertas. Pengurus masjid itu Pak, SK-nya bukan SK orang, tapi SK Tuhan. Nanti lihat SK Tuhan berkaitan dengan pengurus masjid dalam surat At-Taubah 18. Inna yang buruk masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa lam yakhsha illa Allah. Ada 3 syarat pengurus masjid supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Pak, yang jadi pengurus masjid harus siap sholat di masjid yang dia punya. Jangan sampai hanya di atas kertas sama sekali Pak. Serta sama yang itu lurus. Itu yang masalah. Beberapa yang tidak setia lagi dari sini Pak. Saya ini semua hadir. Karena ketuanya masih berapa? Ada yang anggap begini Pak. Bagaimana masjidnya memakmur kalau penghuninya atau pengurusnya tidak mau memakmurkan? Anggaplah pengurus masjidnya berapa orang? Di sini berapa orang? 20 orang. Anggaplah 20 ya. Anggaplah 20. Semuanya bisa anggota semuanya. 20 orang. Bayangkan Pak. Satu hari hanya dolar saja 20 orang. 20 orang bisa besar. Lewat ya? Lewat. Satu orang ini pengurus 20. Dikali 2 dengan pasangan. Jadi 40. Orang ada anak kan minimal 1 orang. Berapa? Sudah 60. Setiap waktu 60 orang sholat. Jangan dulu jamaah yang lain, mau pengurus masjid saja yang sholat dengan keluarganya. Bagaimana masyarakat umum atau jamaah sekitar sholat di masjid kalau pengurusnya tidak? Kalau dia salah yang mendapat dengan kamar, tadi kita salah. Sudah kalau kasih banyak, itu masalah yang mudah. Itu hal yang saya katakan. Orang pengurus masjid syarat utamanya adalah waktu sholat yang harus di dalam masjid. Makanya beberapa masjid, salah satunya di
kepala seragam itu jadi bukan di sekolah yang semua dia. Ada sekolah marbot juga Pak. Di Gorontalo pernah ikut di sekolah marbot. Dan sekarang sekitar di Gorontalo ada salah satu Islam yang dikelola oleh Muhammadiyah. Itu pengurus masjid Pak. Mereka tahu berapa jumlah dalam masjid. Karena memang dia butuh daftar hadir dalam otak. Dia ada di sini. Jadi mereka tahu pengurus masjid itu tahu dulu dia punya jamaah masjid. Kalau ada sudah 3 hari tidak hadir, mereka datang ke situ. Kalau tidak hadir ini ada apa? Kalau ada sakit, semua datang doakan. Mudah-mudahan sembuh. Dia tahu seperti yang saya Pak. Jamaah masjid atau pengurus masjid tahu tidak jamaah tetapnya berapa orang. Ingat tak? Jangankan jamaah tetap Ustaz. Pengurus saja sudah tahu yang mana asli. Dalam munculan sesuatu. Itu belajar masalahnya Pak. Maka saya sarankan Pak, kalau pengurus masjid ada yang tidak sholat di masjid itu pecah. Dan mohon maaf nih Pak, saya tidak akan cerita di sini Pak. Saya yakin semua selama di sini semua. Karena syarat utama pengurus masjid itu SKUNA, jelas sekali persyaratan. Ini nama yang dimaksud di bawah itu syarat utamanya pengurus masjid harus sholat di masjid. Tidak boleh tidak. Kalau tidak sanggup sholat di masjid, mengundurkan diri saja. Atau sadar diri juga. Kalau maaf mohon maaf sekali lagi. Yang kedua, kalau pengurus masjidnya sudah rajin sholat, maka yang kedua ciri khas pengurus masjid adalah wa'ila zakat. Tidak boleh ada pengurus masjid yang bakhil. Pengurus masjid harus ringan tangan. Jangan sampai pengurus masjid itu menghalangi pahala orang. Orang datang berinfak itu kan harus dihabiskan. Disesuaikan yang menjaga di masjid. Ada masyarakat yang susah yang bantu di masjid dan seterusnya. Ada orang masuk sudah 20 tahun atau 1 tahun uang kas masjid tak dapat 20 juta. Setiap pengumuman 20 juta. Bayangkan nama itu sekalian berapa orang dia punya pahala tertahan oleh pengurus masjid. Jangan sampai Pak, itu semua itu akan menuntut ya saya dulu berinfak tapi jadi pahala saya tidak rasa. Kenapa? Ternyata pengurus masjid tidak kasih saya yang tadi. Pernah tidak ada itu sih. Jadi itu paling tidak pengurus masjidnya itu orang yang ada di sana. Minimal. Supaya orang tidak tahu itu dengan kasih setiap saja. Masalahnya sudah tahu kasih itu. Saya kira tahu duit. Maksudnya apa? Bagaimana masyarakat mempercaya dengan pengurus? Jika pengurus saling tidak percaya, itu yang jadi. Dan saya ingatkan mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf kepada jamaah-jamaah semuanya. Jangan bakhil dengan masjid. Jangan bakhil dengan masjid. Itu di awal saya. Mereka pernah buka sebelum lupa. Bapak sekalian, pernah mereka buka seleksi imam. 3 orang yang bicara imam. Syaratnya sudah disebutkan, harus minimal 15 juz, sudah disebutkan. Bayangkan apa itu sekalian yang pada daftar imam di tahu berapa orang? 1000 orang lebih. Yang pada daftar imam itu Pak, hanya jadi imam masjid yang pada daftar 1000 orang. Kenapa sama 1000 orang? Bagaimana tidak 1000 orang Pak? Standar gaji imam sudah disebut. Minimal 15 juta per bulan per orang. Ada rumah dinas, plus ada kendaraan dinas. Orang bilang Ustaz, kamu tidak boleh pegang lagi Ustaz. Sedangkan baru uang kas 1 juta lagi Ustaz. Apa yang kamu lagi Ustaz? Aku bicara Ustaz, hanya yang tidak memenuhi syarat sama pasal jadi imam. Itu Masya Allah luar biasa. Makanya saran saya untuk saran, libatkan anak muda untuk menjadi pengurus. Libatkan anak muda. Kalau anak muda tidak dilibatkan juga tidak bagus. Ada imam tetap
Imam utama adalah orang tua, tapi imam cadangan atau wakil imam anak muda. Kalau boleh yang tukang ada rata-rata anak muda, karena orang-orang tua itu sesak nafas. Itu masalahnya, apalagi dia baca suruh baka dong. Assalamualaikum minannahum. Benar orang muda, anak muda. Kalau anak muda yang aktif di masjid atau diberikan peran banyak di masjid, anak muda itu biasanya tingkat kreativitasnya tinggi. Ya, jaga adanya pasti jaga. Imamnya apalagi hafal Quran. Masalahnya. Bapak Ibu sekalian, lihat kalau anak muda aktif, ajan itu akan bisa menjadi bervariasi. Bukan hanya yang model batu rusak. Karena anak muda dia bisa menggunakan nada apa saja. Saya kasih contoh. Bisa saja karena anak muda dia menggunakan adanya versi dangdut boleh, pakai model pop boleh, bisa lah. Tidak percaya? Saya kasih contoh. Saya cari dulu dangdut lintas generasi. Pernah dengar lagu dangdut begini? Ya la 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 la, ya la la la. Pernah dengar? Apa ada? Mana? Sudah jelas saya. Antara penyanyi sama orang ini. Nadanya itu, tapi karena anak muda, dia bisa olah itu Pak. Bukan juga bagi dia nada. Dia akan dipulangnya sebentar. Kalau bagi dia berada di orang-orang. Ayalah sholat, ayalah sholat. Saya yakin kalau bagi dia bermodel sebelum orang tak duluan. Tapi karena anak muda Pak, dia bisa olah itu Pak. Nadanya itu, tapi pukulannya slow. Mereka hayya 'alas shalah. Minimal dia datang ke teras dulu. Lama-lama dia sudah mulai datang ke masjid. Ya anak muda yang imam mantap. Kan ada imam utama orang tua, imam wakil imam anak muda. Imam utama kasih imam di dua waktu. Duduk dengan asal. Aman dia. Itu imam utama. Jangan kasih suara Pak. Ayo suara. Kalian tidak ada suara kan biar seluaskan datang. Sampai tahu di mana kita. Cukup sampai di situ saja. Tidak ada apa-apa lagi. Anak muda kapan? Isya, maghrib, isya, subuh. Anak muda itu. Ya, jadi kasih aman dibayar sudah tidak ada kasih ini. Iya, anak muda. Aman, cuma begitu. Allah Akbar, sami Allah dengan hamida. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yang ada suara anak muda. Kenapa anak muda dahsyat? Baru takbirnya antara anak muda. Kalau itu mereka puasa, ya kan? Mereka puasa saya bertanya diri. Sholat tarawih. Yang pertama tinggi mulia satu. Bukan ada suatu bukan ini. Imam. Harus tiba. Kalau di belakang
Dia pikir dia akan satu, aduh, dia poinnya. Ya, bilang kita. Udah 70 itu. Itulah salah. Tapi kadang-kadang saya juga di sana Pak, di Gorontalo sering kasih jadwal itu. Kadang-kadang saya Pak, dikasih jadwal imam di masjid-masjid yang lumayan. Salah satunya misalnya di masjid yang jumlah rakaatnya agak banyak. Saya sudah bilang, saya ini tidak bisa melakukan. Oh tidak apa-apa Ustaz. Dia jawab, oh apa saya baik. Serius saya yang pakai Ustaz, apa Ustaz? Tapi saya tidak boleh jawab, tidak apa Ustaz. Apa ini? Serius? Oke, saya mau coba. Saya datang di jadwal pertama, masjidnya besar, depan. Mulai takbir saya berikan pemanasan dulu, pukul-pukul lah istilahnya. Di Isya itu pemanasan. Rakaat pertama saya bawa ayatnya itu kurang lebih 1 halaman. Kan kalau pukul-pukul kan, mau pukul ini sama atau tidak. Baru pukulannya slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu ya, coba. Mulailah di situ kan karena mulai ada waktu buat. Tapi saya bilang kalau ada waktu buatan rusak sholat. Ulang, nasib. Rakaat kedua sama. Tadi yang 1 halaman, ini 1 lembar. Mau coba luar biasa. Habis bisa, saya bilang boleh begitu. Kayaknya boleh Ustaz. Ini serius. Oke, bayangkan Pak, start dari 7:30, selesai paling cepat jam 10. Alhamdulillah saya imam di situ. Dari 4 jadwal, cuma 1 dia saya dikasih. Sampai tahun itu tidak pernah lagi muncul. Sedangkan khutbah Jumat saya sudah kasih. Karena sudah lain Pak, atau dia padahal di puasa semua itu berada di puasa. Ini puasa yang terakhir. Jadilah yang terbaik ibadahnya. Kan cuma 1 tahun sekali di Ramadan dan 30 hari. Itu masalahnya. Maka perbaiki ibadah sebab itu ibadah sholat. Terus makanya imamnya harus dipilih yang agak bagus. Kalau orang tua itu luar biasa. Ini mohon maaf jangan tahu. Kadang-kadang hari raya yang imamnya suka minta tidur orang ini hari raya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda kasih ruang. Kalau anak muda yang imam Pak, biar banyak masalah ketika datang di masjid, senang dia merasa tenang itu semuanya hilang masalah. Kenapa nyaman yang bagi bagus? Dari takbir nampak anak muda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia bawa ayat panjang tidak jadi masalah. Ya kan? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Lana dunubana. Iya mana ini suara pas-pasan dengan pas pendek ayat panjang. Aduh luar biasa.
mohon maaf. Maka ini harus menjadi perhatian dari Polres. Harus dekat dengan masjid. Jangan masjid ini sebagai sejarah yang luar biasa. Ini menunjukkan pendidikan isyarat. Semua yang ada di masjid ini harus sejarah masjid wajib memenuhi masjid ini. Kita tidak bisa hanya sekedar berkisah luar biasa, Allah luar biasa. Tidak. Ini memberikan isyarat kalau memang tetap luar biasa. Masjidnya harus dimakmurkan. Harus kesebab dan seterusnya. Salah satunya apa? Anak muda diberikan uang. Anak muda diberikan dengan apa ruang publik agama. Semuanya kesempatan untuk anak muda. Tempat saya itu, saya punya tinggiman anak muda. Kalau saya ada ceramah panjang, besar dan seterusnya, maka saya kasih nyonya, lihat isinya, sepertinya, seterusnya. Kenapa anak muda diterapkan? Lewat siapa? Kalau ini maka tugasnya di kerukunan keluarga harus buat. Ada kader anak muda di kerukunan KKID yang lahir dari Poso, dari KKWT, dari KKSS, dari KKJST, JST, semuanya akan ada. Dan berkolaborasi mana yang mudanya? Ini anak muda, ini sungguh luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Anak muda dekat dengan masjid, anak muda akan memakmurkan masjid, anak muda tidak bisa di tempat tongkrongan di tempatnya. Tidak pada masjid Jalan Tarawih Kali Kota. Itu biasanya ingin merangkul anak muda. Kita bikin kopi-kopi gratis di masjid. Kalau ada nonton bola dengan mana? Disediakan LCD-nya besar Pak di bukan ada lantai, tiga lantai di lantai bawah itu tempat nongkrong anak muda menonton saat itu. Jadi disediakan wifi gratisnya, tempat nongkrongnya ada untuk nongkrong bola bersama-sama. Tapi syaratnya apa? Ini jam sholat malam harus sholat dulu. Kasih dia di tuan nonton bola sendiri berang sholat malam dulu. Pas di apa namanya? Dia punya waktunya. Melewati waktu subuh dulu, gampang itu dia yang itu sholat dulu kamu. Anak muda ini apa? Semangat orang, yang masjid. Jadi mohon maaf saya sampaikan, pengurus masjid bukan pemilik masjid. Ini betul lah. Pengurus masjid yang mengurus bukan pemilik. Terkadang anak pengurus masjid seakan-akan kadang-kadang dia punya anak tahu. Maksud apa dia bilang kenapa sampai tanya yang berarti kenapa sudah apa? Sampai tanya kita apa tanya? Mudah-mudahan berada bagian di sini ya. Ada loh. Sudah ada. Apalagi saya yang ketua KKSS ini semua wakafkan tanah dengan masjid di sana. Bilang suruh pada nama ini bisa sertifikat tajam lagi namanya. Kalau tidak lagi makanya. Tapi saya yakin ikhlas yang ketua KKID luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ini saya bicara itu Pak. Belum loh. Saya itu sudah tanya saya ini memang saya memang berusaha. Kenapa saya tidak mengunjungi di depan? Di acara mana itu kalau boleh tahu karena saya tidak mau di depan. Acara apa saya tidak mau. Kenapa tersiksa saya di depan Pak? Saya dari tadi duduk di sini. Saya cuma pandang-pandang apa depresi dalam yang ini. Mau sentuh tidak boleh. Karena tidak ada yang mempersilahkan masalah. Jadi saya cuma pandang sebenarnya membuka perasaan. Pasti saya cuma minum air. Berarti yang misalnya ini hanya air. Harga itu. Luar biasa Pak. Tidak usah mulai kita aku besar. Itu juga jadi masalah. Ya Rahman, ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling terakhir, boleh kita. Kalau saya, apalagi sudah pulang di malam, memang peran target subuh dah ada sekitar jam 8 harus digontak. Memang target harus subuh Pak. Jadi memang sudah akan targetnya kurang lebih. Saya gantian dengan ini. Yang berapa Allah biasa. Alhamdulillah Ibu luar biasa. Makanya mohon doa, mohon doa semuanya saya sehat walafiat dalam jalan. Yang paling penting saya punya bensin dapat diberikan kasih. Saya tidak ada warna kotak. Itu masalahnya. Soalnya tidak ada warna kotak.
Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir kita pesan saya kepada semua para orang tua yang hadir. Wahai para orang tua sekalian, mulailah dari sekarang kita orang punya orientasi akhirat. Kita orang punya aset akhirat. Apa aset akhiratnya? Waladun solehun yad'ulah. Anak yang soleh dan selalu mendoakan Tuhan. Itu yang paling. Jangan bangga memiliki anak yang sukses dunia tapi gagal akhirat. Ketika kita orang sudah tua, anak yang berbakti inilah yang luar biasa bagi orang yang menjadi bahagia sama Tuhan. Sehingga itu kalau ingin menjadikan anaknya berbakti, mulai dari sekarang titip pesan saya, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak usia 2-10 tahun. 2-10 tahun saya tekankan, jangan ada istilah home service. Tahu home service kan? Home service itu semua keinginan anak diikuti, usaha. Pada usia 2-10 tahun tidak boleh ada keinginan anak diikuti. Contoh kasus Pak, ibu kalau datang pagi-pagi saya mau beli nasi kuning atau beli kue, tidak perlu diskusi dengan anak. Nak suka makan kue apa? Tidak perlu, lihat saya langsung makan. Dan tidak ada pilihan kecuali yang ada itu. Supaya menegaskan saya orang tua bukan kau teman. Ada penegasan proses. Kalau kita orang panggil yang di toko, tidak boleh lagi itu lagi diskusi dengan anaknya. Nak suka pakai baju warna apa? Tidak perlu. Kenapa? Anak usia 2-10 tahun tidak tahu model, tidak tahu gaya, tidak tahu warna. Cuma dari mana yang kuat badannya. Ya masalah. Maka jangan dipaksakan gayanya itu sangat ibu ke anak, tidak cocok. Mamanya pakai jilbab, anaknya pakai di sini. Tidak ada masalah. Kalau anaknya diikuti keinginannya dalam tataran home service, maka siap-siap ibu akan sakit hati dalam waktu yang panjang dan lama sampai ibu tua. Startnya kapan? Biasanya mulai umur 11-12 dan di atas sampai dia tua. Sehingga itu jangan dicari di mana ketika anak-anaknya sudah besar, sudah cewek, sudah cowok. Contoh kasus Pak, ibu sekalian, ibu ada anak cewek kan? Coba belikan dia jilbab yang dia tidak suka. Apa dia bebek? Dia bertolak amus atau tidak? Apa dia berkata-kata? Bukan kita bilang kamar sholat mau kita tidak suka model jilbab yang begini. Kita tidak suka malah dia akan kamarnya. Sama dia ngomong mati. Ini masalah. Sakit hati kan? Marah kan? Terlambat. Makanya jangan Pak, pada usia 2-10 tahun kalau ingin bahagia dalam waktu yang lama, ibu semakin hari semakin kuat, orang semakin hari semakin kuat dan berbakti sama ibu. Jangan ada urusan pada usia 2-10 tahun. Jangan ada Pak. Tidak ada istilah semuanya anak, tidak. Kalau ibu sayang sama ibunya, Bapak Ibu sekalian, saran saya, jangan pernah dekatkan anaknya dengan materi, tapi dekatkan anaknya dengan ibadah. Sekalipun ibu dan bapak punya status yang tinggi, menjadi bapak misalnya jadi asisten, bisa. Jangan fasilitasi dengan HP. Tidak usah dia tahu dari HP dan seterusnya. Ini jangan asisten Pak. Kalau ketua RT langsung pakai iPhone. Apa yang rusak Pak? Coba lihat orang tua dulu itu Pak. Anak-anak dilaporkan itu orang. Kalau orang tua jangan dia bersuara bawa bahagia saja. Tidak ada yang barang. Coba sekarang ini mau senang kawasan kan dia balas. Kenapa? Tingkat buruknya, tingkat malasnya orang tua sekarang ini. Tingkat malasnya orang tua sekarang itu tidak mencapai orang tua sekarang mengaku sampai orang tua yang bawa. Kalau saya orang masih menikah, istri saya 4, anaknya Pak. Saya anak. Maksud ibu apa? Saudara yang muda itu anak.
Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada body service. Lihat orang tua dulu, Pak. Secapek bagaimanapun orang tua dari kerja, dari kebun, dari mana saja, ketika dia pulang rumah dan melihat anak kecil, apa yang dia lihat? Cakule kucing, cakule kucing. Sekarang masih ada. Hanya sebagian kecil saja. Orang tua sekarang apa dia ingin supaya tenang, kasih semuanya kita sehat. Akhirnya apa? Ketika dia main HP, Pak, coba pakai dia kalau bahagia di saat dia main HP. Coba bagi. Bahagia atau tidak? Tidak. Tidak. Makanya ketika dia sudah dewasa, sudah umur 10 tahun, ibu pakai dia tidak bahagia. Jangan marah. Tidak bisa dia merokok. Tidak bisa. Kenapa? Ibu kasih tunjuk dia dalam kecil. Ibu kasih HP seakan-akan ibu bilang, nah, belajarlah kapal angin dari sini. Belajarlah untuk tidak takut dan tidak boleh mana panggil dalam hamil, dalam terapi. Makanya ketika dia dewasa, remaja, ibu panggil dengan suara lembut, tapi dia tidak balas. Jangan marah, jangan marah. Kenapa? Yang tunjukkan semua itu, yang membiasakan semua itu adalah orang tua. Saya, Pak, anak saya ketika masih tua masuk TK, semua tim saya jual. Dan dia pernah ada HP. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah kelas 3, sekarang sudah kelas 6. Ketika dia datang mungkin sama saya, Abi, kenapa dah? Apa orang ini miskin sekali? Betul sih saya dapat rumah. Miskin lah. Kenapa nak? Kenapa kau bilang orang miskin? Apa dia bilang? Soalnya di kakaknya di sekolah, teman-teman bilang siswa paling miskin di sekolah kita. Kenapa? Karena tinggal kakak sendiri yang tidak ada HP di sekolah. Oh gitu? Apa saya bilang? Tidak. Saya bilang HP harga berapapun ada bisa beli. Yang mana? Yang iPhone 17 Pro Max? Hari ini saya bilang tidak. Tidak ada namanya HP selama kau sekolah, tidak ada namanya. Dan saya buktikan juga kasihan. Ketika penyerahan rapor, saya datang dan terima rapor. Kan semua datang, kan? Anak-anak bebas, saya berarti yang HP masing-masing kan? Saya dapat lihat kasihan persis penyusupan juga. Hati Allah. Saya rasa iba iya, tapi saya tidak. Sayang iya, tapi tidak. Bilang belum waktunya. Tapi saya sampaikan, kenapa dipegang HP? Kau lihat kan hari-hari harus telepon, ada orang telepon, ada orang punya, ada informasi, ada orang bertanya, ya kan? Kau apa? Oh iya, tidak ada. Saya kira dia suruh dia suruh lupa. Baru-baru ini, sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, dia kumpul dari adik-adik. Jadi 3 orang dia kumpul. Ya. Ketika dia kumpul, dia orang masih ditawari dengan saya. Ali, kenapa? Jangan marah. Tidak marah. Kenapa? Yang penting jangan marah dulu. Tidak. Salah dia tanya begini. Nah, apa yang maksudnya begini? Apa dia bilang ke saya? Ali, sekiranya orang ini kalau bukan adik dia anak, soalnya HP kelas bagaimana orang cari adik ke anak? Jadi adik. Apa saya dulu? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.